Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena anugerahnya kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Renungan kita masih dalam tema besar tentang kasih. Dan kita masuk subtema kasih itu tidak sombong. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pagi ini Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada pagi ini semua karena kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Sebelum kami beraktivitas, kami akan dengar sebagian firman Tuhan. Roh Kudus bicara buat kami semua untuk apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Jadi berkat, menjadi pemimpin, menjadi memimpin langkah kami di sepanjang hidup kami. Mengucap syukur, kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik semua, kesombongan mendahului kehancuran. Itu judul firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita baca ayat pokok kita di dalam 1 Samuel 17 ayat 44. 1 Samuel 17 ayat 44. Saya akan bacakan. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ya, Bapak Ibu semua, kisah Daud dan Goliat yang kita tahu sering dianggap hanya sebagai cerita dari anak sekolah minggu, ya. Tetapi sebenarnya kisah ini menyimpan pelajaran rohani yang dalam untuk kita. Salah satunya adalah agar kita tidak menganggap diri lebih hebat dari orang lain, ya, karena bisa menjadi awal dari sebuah kehancuran. Bapak semua, Goliat, ya. Goliat adalah prajurit besar dan kuat. Tidak ada yang bisa menandinginya secara fisik, ya, yang memiliki peralatan perang yang lengkap, pengalaman bertarung, dan tubuh raksasa, ya, kurang lebih kalau nggak salah ya 3 meter tingginya Bapak semua. Wow. Tapi satu hal yang membuat Goliat jatuh adalah kesombongannya, ya. Ia mengejek bangsa Israel, bahkan menghina Allah. Ia merasa tak terkalahkan. Ia merasa tak terkalahkan, super kuat, tidak ada yang bisa melawan, ya. Tapi justru saat itulah Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya tanpa kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sementara Daud, ya, dia seorang gembala muda yang kecil, datang hanya dengan membawa batu dan umban. Namun Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri. Coba kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Saya bacakan. Ia berkata, ya, kepada Goliat, "Engkau datang kepadaku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam." Bapak semua, Daud menang bukan karena kuat, tapi dia punya kerendahan hati, percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahwa bukan dia yang akan berperang, tapi Tuhan yang akan berperang. Ya. Ini juga memberikan pelajaran buat kita, bahwa mungkin engkau merasa kecil, nggak ada apa-apa, tapi percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dengan luar biasa buat kehidupan kita, ya. Ada beberapa hal yang Tuhan ingin kita belajar dari kisah ini. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja, besar atau kecil, kaya atau sederhana, asal dia memiliki hati yang bersandar kepadanya. Tetapi ketika kita mulai merasa, aku bisa sendiri kok, atau
aku lebih hebat dari yang lain. Kemudian bahkan mulai merendahkan orang lain. Atau bahkan tanpa sadar kita menghina orang lain. Saat itulah kita mulai berjalan di jalan yang sama dengan Goliat. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dalam terjemahan yang lain, ya dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI, ya saya akan bacakan, kesombongan awal dari kehancuran, keangkuhan awal dari kejatuhan. Itu yang pertama kita belajar, bahwa semuanya Tuhan bisa pakai besar kecil, ya kaya atau sederhana. Yang kedua, kekayaan dan jabatan bukan bukti kita lebih hebat. Kita harus menyadari bahwa itu adalah bukti bahwa Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar terhadap hidup kita. Semakin tinggi pohon, semakin dalam akarnya harus bertumbuh ke tanah. Demikian juga orang yang diberkati harus semakin merendahkan diri, ya. Seperti di Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 saya akan bacakan. Ya. Ulangan 8 17 sampai 18. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, kekuatan dan kekuasaan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Jadi jemaat Tuhan, semakin besar berkat Tuhan percayakan pada kita, maka biarlah semakin dalam pula kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Karena kasih itu tidak sombong, dan kesombongan adalah awal kehancuran. Kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kehidupan kami, untuk kami terus mengawas-awasi hati kami, ucapan kami, perbuatan kami, tindakan kami. Tuhan, jauhkan dalam kehidupan kami kesombongan ada dalam hidup kami. Tapi Roh Kudus pimpin kami, untuk kami penuh selalu dengan kerendahan hati. Pimpin kami untuk kami lemah lembut. Terima kasih buat firman Tuhan, tanamkan dalam kehidupan kami. Melangkah di hari yang baru, kami taruh sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, mujizat Tuhan terus akan menyertai kami. Jemaat Tuhan diberkati, apapun jadi pergumulan jemaat Tuhan, Tuhan pilih dan Tuhan akan berkati. Mengucap syukur, melangkah di hari yang baru, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.